Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah hutan di bagian barat negara Irlandia. Hutan tersebut diyakini sangat tertutup, bahkan tak ada di dalam peta manapun, di mana menurut mitosnya, seseorang yang masuk ke dalam hutan itu tak akan bisa kembali lagi, sehingga sampai sekarang tak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam hutan tersebut. Terlihat saat ini rupanya ada seorang pria berjaket merah bernama, kita panggil saja John, sedang berusaha mencari jalan untuk keluar dari dalam hutan tersebut, di mana ia rupanya tersesat bersama dengan sang istri yang sengaja John tinggalkan terlebih dahulu di sisi lain hutan ini. Bukannya menemukan jalan keluar, ia malah terus-terusan kembali ke tempat yang sama. Sampai malam tiba, hutan terasa semakin mencekam, bahkan burung pun enggan untuk tinggal di sana. Sehingga John berusaha naik ke atas pohon berharap bisa melihat jalan keluar, tetapi setelah mengalami luka yang cukup parah karena terjatuh dari pohon, John mulai merasa ada makhluk yang terus mendekat ke arahnya, dan inilah yang terjadi. Dan kisah akan berfokus pada seorang gadis cantik bernama Mina. Ia merupakan seorang seniman muda yang bekerja di salah satu toko yang menjual belikan hewan-hewan eksotis dan langka, di mana atasannya meminta Mina untuk mengantarkan seekor burung beo langka ke kebun binatang kota lain yang jaraknya cukup jauh hingga menempuh 1 hari perjalanan. Nina yang sangat mencintai pekerjaan itu tentu langsung mengiyakan apapun yang diperintahkan atasannya, sehingga keesokan harinya Mina segera berangkat meninggalkan kota meskipun hari itu bertepatan dengan upacara peringatan kematian ibunya. Tepat ketika sedang mengisi bahan bakar, Mina tiba-tiba mendapat pesan suara dari saudara kembarnya bernama Lucy. Ia yang sudah tidak berkomunikasi setelah 15 tahun semenjak kematian sang ibu, cukup terkejut karena Lucy masih menganggapnya sebagai seorang saudara. Tak terlalu menghiraukannya, Mina memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanannya melewati pedalaman hutan Irlandia. Mina begitu terkejut ketika GPS dan seluruh sistem kelistrikan mobil tiba-tiba mati dengan sendirinya, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan pergi mencari bantuan. Baru beberapa meter masuk ke dalam hutan, Kia malah berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke mobil. Namun betapa terkejutnya Mina ketika melihat mobilnya sudah tidak ada. Bahkan anehnya jalan yang tadi ia lewati pun sudah tidak terlihat lagi entah kemana. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Mina yang merasa jika ada yang tidak beres dengan hutan ini pun berusaha untuk segera mencari jalan keluar, sampai ia melihat ada seorang wanita berambut putih berlarian dan masuk ke dalam sebuah bangunan. Mina langsung mengejarnya dan dengan wajah yang sangat tegang, si wanita menyuruh Mina untuk segera masuk ke dalam bangunan tersebut. Di dalam, rupanya Mina tak sendirian sehingga membuatnya sangat kebingungan dengan apa yang saat ini sedang terjadi, sehingga wanita berambut putih yang baru saja membawanya ke sini bernama Madeline memperkenalkan dua lagi temannya bernama Kiara dan Daniel yang nasibnya sama seperti Mina, yaitu tersesat di dalam hutan. Madeline menambahkan jika tempat yang saat ini mereka tinggali biasa disebut The Cove, yang merupakan sebuah kandang yang melindungi mereka dari makhluk yang ada di luar, di mana Madeline yang merupakan seorang pemimpin di tempat ini pun menyuruh Kiara mendampingi Mina untuk berdiri di depan cermin seperti ini. Places, everyone? They come every night just after sunset. Ketika mereka semua berdiri di depan cermin, Mina diminta untuk maju selangkah ke depan. Ia sangat terkejut saat mendengar suara gemuruh dan tepukan tangan yang begitu meriah dari para makhluk di luar kandang yang mereka sebut The Watchers atau para pengamat.
Keesokan harinya ketika matahari sudah menyinari seluruh hutan, semua orang keluar untuk mencari makanan, obat-obatan, atau apapun itu yang bisa dimanfaatkan. Namun Mina yang belum mengetahui aturan-aturan yang ada di hutan tersebut memutuskan untuk pergi mencari jalan keluar dari dalam hutan. Melihat hutan yang begitu luas, Mina mulai berpikiran jika akan sangat susah untuk keluar dari hutan ini, sehingga ia terlihat sangat frustasi dan kembali ikut dengan Madeline yang sudah sangat hafal dengan kondisi hutan. Ia mengatakan jika dirinya dan yang lainnya pernah mencoba keluar namun gagal, di mana hutan ini memiliki daya magicnya sendiri yang membuat mereka tak akan mudah untuk bisa keluar. Madeline menunjukkan sebuah tonggak batas buatan seseorang yang mereka sebut dengan profesor, sengaja mendirikan batas tersebut di seluruh hutan membentuk sebuah lingkaran besar, di mana setiap batas berjarak setengah hari perjalanan dari kandang, yang jika Mina melewati batas tersebut, kemungkinan besar ia akan tersesat dan tak akan bisa kembali lagi. Sekembalinya ke dalam kandang, Mina mulai mengerti jika mereka di sana merupakan bahan tontonan bagi para pengamat. Hal itu terlihat dari Kiara yang sengaja menunjukkan keahliannya dalam menari di depan cermin yang bisa dilihat langsung dari luar sana. Keesokan paginya, mereka semua kembali berpencar untuk menemukan sesuatu yang bisa dibawa ke dalam kandang, di mana Mina diajak Kiara untuk mencari tumbuhan obat-obatan ke dalam hutan. Yang dalam perjalanan mereka, Mina menanyakan apa yang sebenarnya para pengamat inginkan, sehingga Kiara yang tak tahu tentang hal tersebut pun hanya bisa mengatakan jika menurut Madeline, makhluk tersebut sangatlah mengerikan, bahkan orang akan gila hanya dengan melihatnya saja. Karena melihat Mina sangat penasaran dengan para pengamat, Kiara lantas menunjukkan sebuah lubang misterius yang tak seharusnya mereka dekati. Lubang tersebut merupakan tempat persembunyian para pengamat yang tersebar di seluruh hutan dan terhubung satu sama lain seperti terowongan bawah tanah. Kira, how long have you been here? Meskipun aturannya tidak diperbolehkan mendekati lubang, Kiara sendiri sangat sering pergi ke dekat lubang tersebut. Bukan apa-apa, Kiara hanya meyakinkan dirinya sendiri jika selagi matahari bersinar, dirinya akan tetap aman berada di dalam hutan. Mina? Setelah kembali berkumpul, Mina yang merupakan orang baru di hutan ini diberitahu terkait beberapa aturan yang tidak boleh ia langgar, yaitu jangan pernah membelakangi cermin, jangan membuka pintu kandang setelah gelap, jangan mendekati lubang, dan yang terakhir selalu berada dalam cahaya, sehingga dengan mengikuti aturan tersebut, mereka semua akan selamat dari ancaman para pengamat. Keesokan harinya, mereka kembali menyusuri hutan yang kali ini Mina ikut bersama Daniel untuk berburu, di mana Mina kembali melihat seorang gadis kecil yang berada di tengah hutan seperti terus memperhatikannya. Namun Mina tak terlalu memperdulikannya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika Daniel sedang menyiapkan perangkap, ia cukup terkejut saat Mina menanyakan terkait pengamat kepada dirinya. Mina yang terlihat sangat penasaran dan tak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Madeline pun berniat untuk melihatnya langsung dengan pergi ke dalam lubang yang dipercaya adalah sarang dari para pengamat. Wait, it's against the rules. Tempat melarang Mina untuk melakukan hal itu, Daniel yang juga sangat penasaran dengan para pengamat pun akhirnya malah membantu Mina untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Di dalam lubang, Mina menelusurinya dengan hanya menggunakan pencahayaan dari korek api yang ia bawa. Di sana Mina menemukan beberapa barang bekas yang tersimpan di sudut-sudut terowongan, termasuk menemukan sebuah sepeda yang langsung ia bawa ke pemukiman. Menunggu Daniel menarik sepeda yang ditemukannya, Mina mendengar sesuatu dari arah kegelapan tepat di belakangnya, sehingga ia yang tahu jika itu adalah salah satu pengamat sangat ketakutan sampai berusaha memanggil-manggil nama Daniel dan
Setelah bisa kembali ke permukaan, Mina merahasiakan tentang sesuatu yang dilihatnya di dalam lubang kepada semua orang, termasuk Madeline, yang terlihat sedikit menyimpan kecurigaan kepada Mina. Nothing. Di sisi lain, Andy yang cukup mahir dalam memperbaiki barang-barang bekas berhasil membuat CCTV dari memanfaatkan kamera yang mereka temukan dari dalam lubang, sehingga dengan itu mereka berharap bisa melihat para pengamat yang berkeliaran di luar kandang pada malam hari. Lama menunggu, tiba-tiba di depan pintu terlihat ada seorang pria tanpa busana yang terus menggedor-gedor pintu. Tepat di depan kamera yang Daniel pasang, si pria meminta tolong pada Kiara dan mengaku sebagai John. Sehingga Madeline yang tahu jika itu adalah tipu muslihat para pengamat pun melarang Kiara untuk membukakan pintu. Sampai ia yakin jika pria tersebut adalah benar-benar John. I went down into a burrow. My God. Ask him something. Only he would. What book am I reading? Karena pertanyaan pribadi Kiara tak bisa dijawab oleh pria tersebut, Kiara mulai percaya pada Madeline jika itu adalah pengamat yang berusaha mengelabui mereka, sehingga Kiara menyuruh si pria itu untuk menunjukkan wajahnya di kamera agar semua orang bisa mempercayai apa yang dikatakannya barusan. Dan ya, setelah memperlihatkan wajahnya di kamera, ternyata itu benar-benar John, atau pria yang tadi kita lihat di awal film berusaha keluar dari hutan, tapi tiba-tiba kamera yang Daniel pasang di depan pintu rupanya langsung dihancurkan dan dibawa oleh para pengamat. Tanpa terlihat wujud aslinya, para pengamat terdengar seperti ingin menerobos masuk ke dalam kandang sehingga esok paginya, setelah mengetahui jika Mina sudah melanggar aturan yang membuat para pengamat marah, Madeline langsung mengembalikan sepeda yang dibawa oleh Mina ke dalam lubang tempat sepeda tersebut ditemukan. Ketika sedang berada di tengah hutan, Mina kembali mengingat masa kecilnya dulu yang merupakan anak susah diatur, tidak suka mematuhi aturan, dan sangat egois. Terbukti ketika ia dulu sedang berada di mobil bersama ibu dan kembarannya, terus membuat sang ibu merasa kesal sampai akhirnya ya, ibu Mina ternyata langsung meninggal di tempat secara tragis, membuat Mina bersama kembarannya yang masih bisa selamat dari kecelakaan itu sangat sedih, terutama dengan Mina yang menyebabkan ini semua bisa terjadi. Hari demi hari sudah mereka lalui, Mina terus membuat sebuah tanda pada pohon untuk mengingat jalan yang harus ia lalui. Bahkan Mina sampai membuat peta di lantai agar tidak lupa dengan jalan yang harus ia lalui. Ketika Mina bersama Kiara sedang berada di dekat lubang, mereka mendengar suara teriakan dari arah Daniel dan Madeline. Mereka yang sangat khawatir dengan hal itu pun langsung menuju ke arah suara. Namun entah apa yang sudah terjadi, Daniel dengan tega mengikat Madeline dan langsung pergi ke dalam kandang. Karena Mina membuka ikatan Madeline terlebih dahulu, mereka berdua akhirnya kesorean dan telat memasuki kandang. Ditambah lagi pintu kandang dikunci oleh Daniel yang tak mengizinkan Madeline dan Mina untuk masuk ke dalam kandang. Hutan yang sudah mulai gelap membuat Madeline dan Mina harus segera mencari tempat persembunyian, di mana Madeline yang sudah sangat hafal dengan perilaku para pengamat pun membawa Mina ke balik akar pohon yang sudah membusuk. Hal itu bertujuan untuk menyamarkan aroma tubuh mereka dari penciuman para pengamat. Dan ya, inilah makhluk yang mereka sebut dengan The Watcher atau pengamat. Makhluk bertubuh tinggi kurus dan memiliki kulit pucat, mengamati manusia lalu menirukan gerakan, ekspresi, bahkan suara manusia yang ditemuinya.
Madeline dan Mina yang melihat para pengamat pergi berpencar untuk mencari keberadaan mereka, memanfaatkan situasi tersebut dengan berusaha membujuk Daniel untuk membukakan pintu kandang, sehingga setelah lama dibujuk, Daniel akhirnya membukakan pintu dan mengizinkan Madeline bersama Nina untuk masuk ke dalam kandang. Di sana Madeline sempat sangat emosi pada Daniel yang dengan bodohnya melakukan hal seperti tadi, namun karena situasi sedang genting, Madeline mengajak semua orang untuk berdiri di depan cermin sambil menceritakan asal-usul dan bagaimana bisa ia sangat mengetahui tentang makhluk tersebut. I taught history on the outside. Madeline ternyata merupakan seorang sejarawan, ahli mitologi dan ahli lain sebagainya. Ia berbeda dengan yang lainnya karena keberadaannya di sini merupakan kemauan sendiri untuk meneliti perilaku para makhluk itu, di mana ia baru sadar jika makhluk tersebut sangat berbahaya setelah melihat di depan matanya sendiri si makhluk menyerupai dirinya dengan sempurna, namun dengan tubuh yang sedikit panjang dan ramping. Dalam pengetahuannya, Madeline menyebutkan jika makhluk itu sebenarnya adalah sebuah makhluk legenda yang sudah ada ribuan tahun lalu, di mana orang zaman dulu menyebutnya Chengling, makhluk bersayap atau peri yang terus mengamati dan mempelajari perilaku manusia. Karena para makhluk tersebut berusaha masuk ke dalam kandang, Madeline CS mengamankan pintu masuk dengan mengganjanya dengan meja. Namun mereka cukup terkejut, ternyata di bawah meja tersebut terdapat sebuah pintu rahasia yang terhubung ke dalam ruang bawah tanah. Tak disangka sebelumnya, rupanya selama ini ada sebuah ruang rahasia tepat di bawah bangunan yang mereka tempati dengan persediaan makanan, minuman, air bersih, kopi, beras, indomie, dan lain sebagainya. Termasuk terdapat ruang kerja dengan komputer yang di dalamnya terdapat hasil penelitian para makhluk dan ratusan video dokumenter seorang peneliti bernama Profesor Rory Kilmartin atau orang yang sering mereka sebut dengan The Professor. The professor. I call it Wonderland. They're fascinated with me. Di dalam ruangan ini, Profesor menjalankan penelitiannya bersama dengan beberapa orang relawan yang ikut. Namun karena ketidaktahuannya terkait makhluk tersebut, ia melakukan kesalahan dan membiarkan rekan-rekannya dimangsa oleh mereka. Sehingga si Profesor akhirnya melanjutkan sendiri dengan obsesi memahami kekuatan para peri yang bisa meniru wujud, bentuk, suara, bahkan perilaku dari manusia. I think I might have to treat the class. Tanpa disadari, penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh Profesor rupanya justru malah mempercepat evolusi si makhluk dan mengajari struktur sosial manusia sampai suatu saat salah satu dari mereka yang sudah menyerupai manusia seutuhnya masuk ke dalam ruang bawah tanah dan hampir bisa menyerang Profesor. What do they call you? Karena penasaran dengan apa yang terjadi dengan Profesor, Mina kemudian melihat video terakhirnya yang kali ini ia tidak lagi berbicara ilmiah, melainkan terlihat ketakutan dan terdesak, di mana ia sudah mengakui jika apa yang dilakukannya adalah salah dan memutuskan untuk mengakhiri nyawanya di depan para makhluk. Namun sebelum itu, ia memerintahkan orang yang menemukan video ini untuk pergi ke universitas tempatnya mengajar untuk menghancurkan seluruh jejak penelitiannya tentang makhluk ini, sehingga ia memberitahu cara keluar dari hutan dengan pergi ke perbatasan nomor 132, kemudian ikuti arah burung-burung terbang hingga menemukan sebuah sungai yang di sana sudah terdapat perahu kecil yang bisa membawa mereka keluar dari hutan. Keesokan paginya, Mina CS langsung mengikuti instruksi yang dilakukan oleh Profesor dalam videonya. Mereka sengaja menerbangkan burung beo yang dibawa Mina dan terus mengikutinya. Namun waktu mereka tak banyak karena hari sudah mulai gelap, burung-burung sudah berterbangan keluar hutan dan para makhluk sudah mulai keluar dari persembunyian mereka.
Dalam kejaran para makhluk, akhirnya Mina CS berhasil menemukan sungai sekaligus perahu yang dimaksud oleh Profesor, sehingga mereka langsung bergegas naik ke perahu. Tetapi ya, orang yang dianggap oleh Daniel adalah John ternyata salah satu dari si makhluk yang sudah menduplikat John dengan sempurna, sehingga melihat Daniel sudah dikuasai oleh makhluk tersebut, Mina CS memutuskan untuk meninggalkannya dan terus mendayung hingga berhasil keluar dari dalam hutan. Mereka yang akhirnya melihat jalan raya pun langsung ikut bersama bus yang kebetulan melintas ke jalan tersebut. Setibanya di rumah, Nina langsung membersihkan badannya yang sudah lama tak menemukan air. Kemudian ia pergi ke sebuah universitas yang dimaksud oleh Profesor Kill Martin dalam videonya. Di sana Mina menemukan sebuah rekaman suara profesor yang dibuatnya sebelum pergi ke hutan, menyebutkan jika dulu manusia bersama peri pernah hidup berdampingan bahkan menjadi pasangan, sehingga lahirlah manusia peri yang memiliki darah campuran, memiliki kekuatan transformasi yang begitu mengagumkan. Namun karena kekuatan tersebut, manusia peri dikutuk dan diusir akibat seenaknya meniru manusia lain tanpa ada yang bisa membedakan mereka semua. Tak hanya menemukan semua kebenaran terkait dengan para peri, di sana Mina menemukan beberapa foto dan langsung pergi ke rumah Kiara untuk memperlihatkan temuannya itu. Ia menyebutkan jika Madeline ternyata merupakan istri dari Profesor Kill Martin. Dan satu lagi yang sangat membagongkannya adalah Madeline ternyata sudah meninggal akibat kanker paru-paru beberapa tahun lalu. In 2001, from lung cancer. He had one of them down there in the bunker with him. Dari fakta tersebut, Mina mencurigai jika Profesor memiliki tujuan lain, yaitu untuk membuat istrinya kembali hidup dengan memanfaatkan kekuatan dari para peri, sehingga Mina menyimpulkan jika Madeline adalah salah satu dari mereka yang sudah berevolusi dengan cepat hingga bisa berjalan di bawah sinar matahari. Tak lama, Mina sangat terkejut ketika melihat Kiara baru saja tiba di rumah, sehingga ia yang merasakan jika rumah ini sangatlah sunyi, langsung tahu jika orang yang baru saja mengobrol dengannya adalah peri atau Madeline yang berubah wujud menjadi Kiara, sehingga Mina? Run, Kira! ya, setelah berhasil membuat Kiara pingsan, Madeline yang sudah berubah wujud menjadi Daniel Kun mengatakan jika selama ini ia tidak membantunya melainkan memanfaatkan Nina untuk bisa keluar dari hutan yang mengurungnya selama bertahun-tahun. Madeline mengatakan jika sejak lahir dirinya merupakan peri yang dianggap aneh karena bisa berjalan di siang hari, di mana semenjak kedatangan Profesor, ia berharap akan menemukan jalan keluar dengan keanehan itu. Namun Profesor malah mencoba untuk membunuhnya, sehingga Madeline terpaksa menghabisi Profesor saat itu juga. I had no choice but to kill him. Again, Mina. Mendengar fakta jika Profesor mati bukan karena bundir, Nina yang sangat ketakutan pun berlari ke dalam rumah untuk membangunkan Kiara yang masih pingsan, tetapi sempat terpojok karena Madeline sangatlah kuat. Mina menceritakan temuannya terkait peri dan manusia yang dulu sempat hidup berdampingan, bahkan memiliki keturunan setengah peri setengah manusia. Dan alasan mengapa Madeline berbeda dengan yang lainnya adalah Madeline bukanlah bagian dari para pengamat yang ada di dalam hutan, melainkan seorang makhluk yang dilahirkan dari perkawinan antara manusia dengan peri itu sendiri. Setelah mendengar semuanya, Madeline memutuskan untuk pergi meninggalkan Mina untuk mencari makhluk yang sama dengannya. Sementara itu Mina mulai berdamai dengan trauma masa lalunya dengan mengunjungi kediaman saudara kembarnya dan menceritakan semua yang telah ia lalui dan mengatakan jika Madeline kemungkinan besar masih mengawasinya dengan berubah wujud menjadi siapapun agar bisa berbaur dengan manusia lain. Can you show Auntie Mina?
ending yang sangat membagongkan.